Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ini. Lalu Umar ya keluar air matanya, dipeluk penggembala itu yang mengatakan, susah mencari orang seperti kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin sidang jemaah tarawih Masjid Nurul Istiqamah yang insyaallah diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita hadir di tempat ini sebagai salah satu upaya untuk menjaga kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini tidak hanya bisa kita hadirkan di bulan suci Ramadan, tetapi kita juga selalu berusaha hadirkan di luar bulan suci Ramadan. Hadirin sidang jemaah tarawih yang insyaallah diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18, dengan sederhana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita cara singkat menjaga kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Tingkatkan kualitas takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga kualitas takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Wal tanzur nafsun ma qaddamat liwat. Yang pertama kata Al-Quran, hendaklah setiap jiwa melihat, memperhatikan, menghitung-hitung, mengevaluasi apa yang sudah dia lakukan. Liwadin, untuk masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk selalu mengevaluasi, menilai apa yang kita sudah lakukan untuk masa yang akan datang. Baik yang sifatnya jangka pendek maupun yang sifatnya jangka panjang. Yang sifatnya jangka pendek misalnya, kalau kita sudah kembali di rumah buka puasa, sebelum kita buka puasa, kita duduk sejenak berenung, menghitung-hitung, mengingat-ingat apa yang kita sudah lakukan, mulai dari sahur sampai kita menjelang buka puasa. Apakah hari ini saya sudah membaca Al-Quran? Kalau saya sudah baca Al-Quran, sudah berapa yang saya baca? Apakah hari ini saya sempat melaksanakan salat sunnah rawatib? Apakah hari ini saya sempat
berbagi kasih kepada orang-orang di sekitar? Apakah hari ini saya sudah berbagi manfaat kepada sesama manusia atau tidak? Itu dihitung. Setelah diketahui misalnya, oh hari ini saya tidak sempat baca Al-Quran. Kalau begitu besok saya akan berusaha baca Al-Quran walaupun hanya 1-2 ayat. Kalau misalnya hari ini tidak sempat memperbanyak salat-salat sunnah rawatib atau salat duha, maka saya usahakan besok saya akan melakukannya walaupun misalnya hanya 2 rakaat. Nah, itu untuk jangka pendek. Yang untuk jangka panjangnya adalah misalnya kita selalu berhitung. Kira-kira sholat yang saya lakukan cukup tidak untuk saya bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan puasa yang saya lakukan kira-kira cukup tidak untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Dengan baca Al-Quran yang saya sudah lakukan, apakah itu bisa mengantarkan saya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala atau belum? Inilah salah satu cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana caranya kita bisa memelihara kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus melakukan evaluasi. Harus banyak menghitung-hitung. Sama gitu kalau pedagang. Pedagang itu kalau sudah malam, dibuka nih pembukuannya. Barang apa yang banyak laku, apa yang tidak laku. Apa yang ditanyakan orang dan lain sebagainya. Kalau makanan misalnya apa keluhannya konsumen dan lain sebagainya. Lalu dipikirkan, diusahakan bagaimana supaya besok itu bisa lebih baik pelayanannya. Jadi orang yang bertakwa harus melakukan ini. Yang kedua, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wattaqullah. Kita harus selalu berusaha untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya balapan liar, dosa tidak. Kalau saya mengambil motornya orang, saya mengambil HP-nya orang, saya merusak barangnya orang, beresiko tidak untuk diri saya, baik untuk dunia saya maupun akhirat saya. Jadi selalu menghadirkan bagaimana supaya dia selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tidak salat, bahaya tidak dengan hidup saya nanti di akhirat. Kalau saya tidak puasa, bermasalah tidak nanti masa depan saya di akhirat. Nah, ini yang selalu dihadirkan. Menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Al-Quran yang jawab alasannya, innallaha khabirun bima ta'malun. Karena Allah itu pasti akan memperlihatkan kepada kita apa yang kita sudah lakukan. Bahkan dengan terang Al-Quran mengatakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan yang dia lakukan itu menurut dia dan menurut orang-orang yang ada di sekitarnya, yarahu, Allah pasti akan memperlihatkan hasilnya kepadanya. Allah akan memberikan kebaikan kepadanya. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kejahatan, siapa yang melakukan keburukan, siapa yang melakukan kesalahan, sekecil apapun kesalahan itu menurut dia dan menurut orang-orang yang ada di sekitarnya, ya pasti dia akan melihat nanti akibat. Jadi sudah pasti Al-Quran mengatakan, kalau yang baik kita lakukan, pasti kita akan membuat kebaikannya. Kalau yang tidak baik kita lakukan, pasti kita juga akan merasakan akibat. Sidang jamaah yang insya Allah diberkati dari
Oleh karena itu, takwa sebenarnya itu adalah bagaimana caranya menghadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullah haitsu ma kuntum." Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah di mana saja kamu berada. Di masjid, di rumah, di kantor, di rumah makan, di jalan raya, ya, di sungai, di laut, dan di mana saja. Selalulah menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanah. Dan berusahalah kamu menutup kesalahan yang kau lakukan itu dengan kebaikan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan satu kisah. Di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, pernah satu ketika Umar ibn Khattab bertemu dengan seorang penggembala kambing. Lalu bertanyalah Umar kepada penggembala itu, "Wahai penggembala, ini kambing yang jumlahnya sampai jutaan ini, siapa yang punya?" Dia bilang, "Yang punya itu majikan saya, si A." "Apakah tuanmu tahu berapa jumlah kambingnya?" Dia bilang, "Dia tahu." "Dari mana dia tahu?" "Dari laporan saya. Karena saya setiap kali keluar pergi menggembala kambing, saya hitung itu berapa jumlahnya kambing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Dan begitu kembali masuk kandang, saya hitung kembali lagi berapa jumlahnya. Kalau ada yang sakit, saya akan tulis berapa yang sakit. Kalau ada yang mati, saya akan laporkan berapa yang mati." Lalu Umar bertanya lagi, "Apakah tuanmu percaya dengan laporanmu itu?" Dia bilang, "Dia percaya sekali sama saya. Pokoknya apa yang saya bilang diterima, dia percaya sama saya." Lalu muncul idenya, ada muncul dalam pikirannya untuk menguji orang ini. Dia bilang begini, "Sebenarnya saya sudah keliling kemana-mana. Saya mau beli kambing. Bisakah saya beli kambing ini 1 ekor? Kalau bisa, jangan dilapor sama bos, kakak tidak tahu." Ya. Apa nak bilang penggembala itu? "Wah, tidak bisa. Saya hanya disuruh menggembala. Saya tidak dikasih tahu kalau ada orang yang mau beli, jual. Jadi kalau Anda mau beli, silahkan ke sana. Di sana rumahnya. Nah, kalau kita sudah bayar di sana, baru sini baru saya kasih ke kambing." Dia bilang, "Umar begini, baku atur makin saja." Jadi tradisi baku atur itu sudah tradisi dari dulu. Baku atur makin saja. Ya mau lapor sama bos, mau kasih kau saja uangnya. Kan tidak ada tahu ji. Ya, bilang kau saja nanti mati ke satu. Ya. Apa nak bilang penggembala itu? "Wah, tidak bisa. Wahai Tuan, memang tidak ada orang yang melihat kita di sini. Tuan saya tidak ada di sini. Tuan saya sangat percaya kepada saya. Tetapi masalahnya, di mana Allah Subhanahu wa taala? Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ini." Lalu Umar keluar air matanya, dipeluk penggembala itu dan mengatakan, "Susah mencari orang seperti kamu." Penggembala ini sebenarnya hanya membuktikan bahwa yang dia lakukan itu adalah salah satu upaya untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah, kalau kita berusaha menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kita akan terhindar dari hal-hal yang merugikan masa depan kita, baik bersifat duniawi
apalagi yang bersifat ukhrawi. Ramadan ini adalah momen untuk senantiasa menjaga kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada diri saya dan kepada kita semua. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.